dan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Dalam pemasangan lilin Natal dan dalam pemasangan lilin Natal akan dipanggil. Yang kedua oleh Pendeta Baransano. Yang ketiga Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Keempat Kepala. Yang kelima Ketua IAD Wilayah Papua. Keenam Ketua Jubilatif Najab. Kesembilan oleh Wanakauli. Kesepuluh oleh Bapak Beni Rumbia mewakili OB Jayapura mewakili tenaga honorer dan security. Kepada Pastor John Bune, penyalam lilin Natal yang pertama. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Abang saya, kakak saya, Pastor John, saya punya sinama. Silakan tambahkan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu saat ini Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat
Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak atas anugerah hidup dan penyertaan-Mu di tahun 2019. Terima kasih atas firman yang telah menjadi manusia. Dia lahir di kandang yang terhina. Tempat pembaringannya adalah palungan, dan kami mengerti apa artinya itu, agar kami menemukan kembali kemuliaan Allah yang Tuhan telah beri dalam diri kami. Tuhan yang Maha Rahim, pujian dan penyembahan telah kami lambungkan. Kami telah bermazmur, kami telah menyalahkan lilin dalam palungan hati setiap kami. Kini waktunya kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sabda-Mu pengarah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Sabda yang keluar dari mulut Tuhan yang hendak kami bacakan tak pernah akan pulang dengan kosong. Karena itu ya Tuhan, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura mengundang kami hamba-hamba-Mu hadir di tempat ini. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran-Mu sendiri. Ketika kami membuka tingkap langit, perhatian sorga tertuju kepada kami, firman-Mu meresap dan merubah hidup kami seturut kehendak-Mu. Berbicaralah saat ayat 13 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang turun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman Tuhan. Silakan duduk.
damai di hati kah? Iya. Shalom. Kasih tahu di kiri kanan. Siap dengar? Sudah? Kasih tahu dulu, dia belum siap tuh. Pujian bala tentara sorga tadi mempersiapkan hati kita menjadi palungan. Saya yakin dan percaya tema nasional itu sudah direnungkan di gereja apapun namanya. Pada hari ini, izin sahabat bagi semua orang. Latar belakang pemikiran kenapa bapak-bapak gereja memilih tema itu untuk direnungkan, tema yang wajib direnungkan oleh semua kita. Kenapa gereja mengangkat tema ini untuk direnungkan? Bapak gereja tampil sebagai mama dan ambil spiritnya Tuhan Yesus. Shalom, teduh. Coba semua renungkan ini. Kita itu bersaudara, kita itu sahabat, apapun golongannya. Kasih salam di kiri kanan, bilang kita sahabat. Iya, kita sahabat. Suami istri. Bapak Ibu saudari-saudara, itu latar belakang kenapa tema ini dipilih. Gereja selalu ngomong tapi tidak bisa. Anda belum bisu kan? Kasih tahu di kiri kanan, kok bisu kan tidak? Woi, siapa mau ke surga? Bocoran. Di surga siang malam malaikat itu memuji menyembah. Kalau mau jadi akom surga, hari ini latihan menyanyi pujian penyembahan supaya engkau orang yang bersiaran di sini, tapi sebagian yang lain adalah surga. Tak kenal maka sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Sekarang dengar, refleksi. Kita belajar bagaimana supaya kita dapat hidup bersahabat satu dengan yang lain. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, Allah yang sukar dihampiri, meninggalkan sorga dan turun ke bumi. Mother Teresa dari Kalkuta bilang begini, kalau waktu engkau membawa persembahan ke palungan, begitu engkau membawa persembahan ke sana, tidak usah lempar lalu engkau balik. Tapi sebelum engkau memberi persembahan, bertanyalah kepada bayi itu, Yesus, kenapa engkau tinggalkan sorga turun ke bumi? Di sorga tidak ada rumah sakit kah? Tidak ada bides, bidan desa. Tidak ada itu di sana kah? Sampai engkau harus turun, lalu lahir lagi di kandang. Tempat pembaringanmu. Yesus Juru Selamat datang di hatiku. Natal itu soal palungan dalam hati. Natal itu bukan soal lilin yang menyala walaupun 1000 sekalipun. Natal itu bukan soal pohon terang. Natal itu bukan soal Sprite, Coca-Cola. Bukan soal itu. Itu yang makan sudah bikin darting lagi. Otak mati Lola. Sistem error. Natal itu bukan soal luar hatimu dan hatiku. Kasih tahu dalam di kiri kanan, bilang kawan, sekarang kau bukan kau lagi, Kristus dalam engkau. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran dalam lagi. Tinggi. Yang pernah tahu nyanyi itu kok pamalas sekolah minggu. Cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi.
kerajaan sorga turun ke bumi, maka tugas kita adalah mencintai Dia. Karena apa? Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Angkat jempol. Hanya Yesus jawaban hidupku. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Kenal, ketahuilah, kalau mau ke surga ada satu pribadi, dia bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau ke surga, kau lihat saya, kau lihat Bapa. Kau dengar saya, kau dengar Bapa. Engkau dalam aku dalam engkau, engkau bersama aku dalam Bapa di surga. Maka kebanggaan seorang Kristen adalah keintiman personal dengan Tuhan. Bagaimana syaratnya untuk intim dengan Tuhan? Bangun tidur langsung kau cek handphone. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Itu maksudnya yang tidak boleh itu. Bangun tidur, ku terus cek handphone. Nanti Tuhan bilang begini, anak kau pilih handphone yang off kah kau? Itu baru kau susah. Oi, orang yang jatuh cinta sama Tuhan, orang yang tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bangun tidur saja dia sudah langsung, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan bilang, siapa yang panggil ini? Weh, orang di kejaksaan tinggi. Gabriel, jaga mereka mulai dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk. Kalau kau terganggu surga, Tuhan bilang cuek, biarkan dia. Di saat orang jamret, di saat orang serempet kau dengan motor, dengan mobil, baru kau panggil Tuhan Yesus. Yesus bilang, nama itu, suara itu tak ku kenal. Enyahlah engkau. Tak kenal maka buatlah Tuhan kenal engkau dan saya. Kalau 2019 ada orang yang makan 4 sehat 5 sempurna off. Ada orang yang fitness Herbalife off. Ini hanya makan nasi dengan tahu. Ada ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain bilang Tuhan kau trakoso. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan tahun 2020. Cari Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan bisik, cari Tuhan. Ada orang yang Tuhan, Anda lihat mungkin dia itu fitness, Herbalife, makan sehat, dia jaga kondisi badan. Tuhan bilang, anakku hanya sampai 2019. Tuhan saya siapa? Engkau kerja buat saya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Buang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan masih sayang kau.
kita belajar dari 3 orang Majus. Bapak Ibu kalau sudah bilang ya. Saya setuju sampai angin ditiup dari barat ke timur dan timur. 3 orang Majus, mereka itu orang pintar. Mereka pakar ilmu perbintangan. Mereka yang memberikan talenta bakat kepada kita semua. Tuhan memberikan kepintaran sama kita. Kita belajar dari 3 orang Majus. Mereka melihat bintang. Mereka sudah tahu hari ini peristiwa besar. Mereka langsung langkah tegap maju jalan. Pintar merendahkan diri. Yesus masih bayi. Mereka rendahkan diri. Lalu, apa yang kita mau belajar dari ini untuk di tahun 2020 ini ke depan? Kita pintar. Kasih tahu di kiri kanan. Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan mama. Ku tinggal semua bila saat itu ketika ku masuk dalam peti. Handphoneku tinggal, rekeningku pun tinggal, motor, mobil, rumah, suami, istri, anak. Kalau mau sama-sama juga tidak apa-apa. Misalnya bikin teken toh, nanti kalau off sama-sama ya. Nah, jadi masuk satu peti semua, satu keluarga. Tapi biasanya tidak, saudara. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kehendakku bukanlah kehendakmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Pintar Tuhan hanya minta kerendahan hati. Orang pintar Tuhan hanya minta kesetiaan. Orang pintar Tuhan hanya minta komitmen. Untuk apa? Jadilah pembawa damai sejahtera untuk yang lain. Kalau kemarin kita agak rasa kaki fair-fair, orang bilang kau hebat, lalu rasa dirongkrak naik. Orang bilang kau jago, rasa seperti sayap sudah mau keluar. Hari ini dengar, biasa-biasa saja. Allah yang maha besar lahir di kandang kok. Allah yang bisa berkata, angkatlah kilamu dan berjalanlah, lahir di kandang. Dia yang bisa bikin 5 roti 2 ikan, orang makan sampai otak mati. Kenyang maksudnya. Masih ada bonus 12 bakul. Dia yang bisa bilang sama Lazarus, Lazarus bangkit, lahir di kandang yang hina. Artinya biasa saja. Itulah warna Kristen. Oh hebat, biasa saja. Ketika orang kasih pertanyaan, kau bikin 1 bab. Wih, boleh juga ya? Itu, kau jangan main-main. Disitulah. Biarlah semua orang bertekuk lutut di bawah Yesus yang kasih hikmat. Tapi kalau kau rasa diri paling Superman, Superwoman, ya itu begini, ya begini. Dong kasih pertanyaan, kau tidak bisa jawab. Dong bilang yang model begini banyak. Jadilah orang Kristen yang bisa menggarami. Jadilah orang Kristen yang bisa membawa terang dalam kesederhanaan seperti Yesus. Hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku ada di ruang ICU, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terakhir, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya kita pegang supaya kita bersahabat, kinerja, daya kerja kita itu kita naikkan lagi. Tete ajak cucu balap di motor. Tete yang bawa, cucu duduk di belakang.
baru gas tinggi, ngang. Tapi motor lari pelan karena gigi satu saja. Baru dia kasih gas lagi, ngang, tapi tetap masih gigi satu. Jadi bunyi besar tapi larinya pelan. Baru cucu bilang, tete pindah ke gigi dua. Dia bilang, tunggu gigi satu habis dulu. Kalau kemarin di 2018, 2019 kita bekerja hanya dengan spirit gigi satu, itu dong ada ketawa di mana sih kalian? Oh tobat, kok dapat berita lagi? Kalau kemarin kita hanya pakai gigi satu, terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan masuk tahun 2020, kita pindah ke gigi dua. Kalau kemarin ada di prostelin 2, pindahlah ke 3. Karena semakin tambah usia, itu semakin menggenapkan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kita 70 tahun, jika kita kuat 80 tahun. Jadi tambah usia, artinya hari off-nya makin dekat. Kasih tahu di kiri kanan, sudah dengar? Jadi jangan nyanyi panjang umurnya, panjang tidak, itu makin kurang saudara. Itu makin kurang. Deadline 70, jika kuat 80. Sepakat? Kalau begitu apa yang harus kita buat? Yang pertama yang kita harus buat, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman yang hidup adalah Yesus. Firman yang tertulis ini, renungkan firman ini siang dan malam. Mumpung masih diberi waktu, jangan tunggu sampai di rumah sakit. Nanti tanda pengenal kalau sampai di rumah sakit. Mudah dikenal yang sakit Katolik atau Protestan, lihat saja dari kitab suci. Lalu pelengkapnya, hidung jemaat atau mada bakti, atau orasi atau rosario. Gampang. Terus tanya, kau udah baca kitab suci kan tidak? Dia bilang, aduh huruf-huruf pindah jadi saya tidak bisa baca. Sekaranglah waktunya, selagi masih kuat, baca, renung firman. Firman ini yang kita rayakan, firman yang hidup. Yesus bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Jadi apa amunisi, apa pembekalan dalam diri kita? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau ke sorga. Kalau mau ke Sorong, kau pergi ke travel, kau beli tiket, baru kau pergi ke Sorong. Itu lagu baru, Anda tidak akan dapat kasetnya, hanya hari ini di sini. Hal kedua, Bapak terkasih, Bapak Ibu yang saya cintai, hal kedua, Yesus sudah tinggalkan sorga turun ke bumi. Orang Kristen tidak usah khawatir. Kasau di kiri kanan, kau tidak usah khawatir. Kita sudah diangkat. Kita sudah diangkat. Yesus datang ambil yang hina, diangkat kita, lalu dia bilang, kau telah kosong, dalam engkau ada aku. Maka orang Kristen tidak usah khawatir. Di mana saja kau ada bersaksi. Kita punya KTP sorga kok. Waktu dibaptis dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus, sudah terima itu KTP. Yesus tinggalkan sorga, datang lahir dalam palungan hati kita. Kita ini warga negara sorga dan Indonesia. Kasih di kiri kanan, kau sudah dengar? Jangan khawatir terlalu banyak. Lihatlah burung, Tuhan kasih makan, siapa saya? Bunga, Tuhan dandani, kita lebih dari itu. Karena itu tidak usah khawatir. Ciri-ciri orang khawatir itu nada dasar ado. Pokoknya dengar, Bapak Ibu nanti kalau misalnya istri bilang ado, oh itu khawatir. Ibu-ibu dengar kalau Bapak bilang ado, itu dia khawatir. Sabar, dengar suamimu marah-marah. Sabar, dengar istrimu marah seperti kabel koslet. Sabar, sabar, bila kau dengar teman marah, dia marah sampai seperti kaset terlingkar. Kau tenang saja,
sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tapi kalau dia marah kau marah, nanti kamu bermain pingpong. Kau salah, saya salah, kau salah, saya salah, tidak ada damai. Kalau atasanmu marah engkau siap sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kalau kau pergi ke gereja, pastor pendeta khotbahnya nada dasar dosanya. Kalau kau ngantuk, jangan kau marah. Sabar, sabar. Dapat pastor, dapat pendeta susah. Sabar. Ini pastor yang bilang, kau dengar baik. Kau kira ini pergi ambil don jual di mall kah? Rada. Itu. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Bapak Ibu sebentar pulang dari sini, kado istimewa spesial. Suami-suami lihat istrimu, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, baru bilang begini, Mam, I love you. Itu kado yang sesungguhnya, bukan pohon terang, lilin, bukan Sprite, bukan baju Natal, sepatu Natal. Ibu-ibu, karena Bapak lihat kau dari atas ke bawah, kau lihat dari bawah ke atas. Baru bilang, Pak, saya salah pilih orang, kau memang segalanya bagi saya. Ini kado istimewa. Jangan seperti suami istri balap di motor, Bapak yang bawa, baru Bapak gas, ngeng. Baru dia tambah gas lagi, ngeng lagi. Mama bilang, Bapak, kau pembalap kah? Oh, Bapak tambah gas lagi. Terus ngeng, oh jagoan sampai ngeng. Saya salah pilih laki-laki. Dondok balap turun begini. Bapak bilang, Mama tahan kuat, rem putus. Dondok balap turun ada lubang, motor masuk di situ, Mama jatuh di sini, Bapak jatuh di motor sana. Bapak bangun, Bapak perbaiki motor, Mama luka-luka. Baru Mama teriak, weh, kok kasih tinggal benda itu, tolong saya yang manusia ini. Baru Bapak bilang, Mam, engkau tuh saya bayar lunas. Motor ini yang masih kredit. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Siapa itu Yesus? Sumber kasih. Kalau suami bilang, Mam, I love you. Mama juga bilang, I love you. Orang tua bilang sama anak-anak, I love you. Senang punya anak seperti itu. Anak juga bilang, Bapak, I love you. Terima kasih punya orang tua yang baik. Itu Natal yang sesungguhnya. Tuhan hadir dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah oke, gereja oke, tempat kita bekerja oke, tanah Papua sorga kecil akan menjadi besar. Tapi kalau di rumah tangga tidak ada kasih, selalu baku lewat kapal kayu terabunyi, muka papan, aduh, itu. Jangan persiapan dulu, ada muka papan sesungguhnya dalam peti. Itu. Jadi kalau selagi masih hidup, jangan bikin muka papan, rugi, itu kok sudah pramati. Gitu. Jadi besok kalau di kantor, di rumah, baku lewat senyum, mulai senyum, lihat, senyum. Terima kasih Bapak Niko, saya senang, spesial. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, semua beberapa saudara tadi dilantik di sini. Ini semua karena
kasih dan anugerahnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan menghadirkan Bapak Diko dan semua saudara-saudara di Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan di Jayapura, semua karena Tuhan punya maksud. Tidak usah menoleh lagi kemarin, hari ini ke depan. Tuhan punya rencana untuk Anda. Saya mau berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih banyak. Tadi itu ada angin-angin banyak di sini. Tadi di sana juga sudah gelap. Kami ada kegelisahan sedikit, kami ada kecemasan sedikit. Kedua saudarimu ini, mereka angkat pujian terus dari tempat ini. Ketika hambamu Bapak Pendeta John mulai menyerukan shalom, kami lihat Tuhan mengkondisikan segala sesuatu. Saat ini damai sejahtera ada di tempat ini. Tempat ini bukan tempat yang biasa-biasa lagi, karena Tuhan bertakhta di atasnya. Di mana 2-3 sekelompok orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati bapak-bapak, Tuhan memberkati ibu-ibu, Tuhan memberkati pemuda dan pemudi, Tuhan memberkati karya-karya Bapak Ibu saudari-saudara terkasih di tahun 2020, tahun yang penuh dengan rahmat. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Papua Jayapura, semoga apapun yang Anda kerjakan di tahun 2020 diberkati oleh Putra Natal Immanuel namanya. Allah menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita tepuk tangan. Saya rasa ada yang kurang. Pastor tidak boleh turun dulu. Pastor dengan saya. Ya, ada yang kurang sebenarnya. Firman Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pastor malam hari ini. Dan saya rindu supaya ada puji-pujian, karena tadi pastor menyanyi setengah-setengah. Ya, menyanyi setengah, tone stop setengah. Saya minta kepala Kejaksaan Tinggi Bapak berdiri, semua laki-laki berdiri malam hari ini. Sudah jadi berkat, oh Tuhan, oh
datang dan memberikan persembahan syukur kita. puji-pujian yang telah dinyanyikan oleh setiap umat di hari ini Tuhan. Puji-pujian itu punya kuasa yang sudah memberitakan firman Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati semua ini, sehingga kami boleh diberkati di dalam perayaan Natal di saat malam hari ini. Ya Tuhan, di saat malam hari ini kami berdoa bagi keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, hamba-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah dan berkati hamba-Mu bersama dengan ibu dan keluarga yang Kau percayakan untuk memimpin lembaga ini sebagai permuliakan. Semua jajaran yang ada di Kejaksaan Tinggi Papua, ya Tuhan, Engkau juga berkati mereka supaya mereka bersama-sama bergandeng tangan senantiasa terus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Engkau telah memanggil mereka sebagai anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan ini supaya mereka bekerja takut akan Tuhan dan diberkatilah mereka semua. Ya Tuhan, senantiasa tema Natal di malam hari ini yang telah ditetapkan oleh PGI teristimewa di tahun 2020 ini Tuhan, dalam perjalanan tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan, di mana ketika ditanya lindungi kami semua sehingga kami boleh melewati tahun yang lama. Tuhan, di dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan kami dengan iman, pasti tanda heran dan mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi kami sehingga kami boleh mengucap syukur dan kami boleh menjadi berkat. Minum kami dikuatkan, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan inilah doa syukur kami yang kami alaskan tidak dengan nama lain tetapi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Hitung kasih, hitung sayang Tuhan.
diri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Berkat Tuhan dalam Yesus Kristus adalah sahabat yang sejati, dan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dalam perayaan Natal di saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Kita selesai. Shalom. 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 Yang keras. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan hamba Tuhan yang melayani kita pada malam hari ini, Bapak Peter John Bunai, yang membawa Bapak Pendeta Baransano, Bapak Pendeta Toisuta, dan hamba Tuhan lainnya yang saya hormati dan banggakan, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta Ibu dan keluarga, Ketua Pengadilan Tinggi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejari Jayapura yang tepat hari ini resmi dilantik. Saya ucapkan selamat datang di bumi Citrawasi. Yang saya hormati para asisten Kejaksaan Tinggi Papua serta Ibu, para koordinator di wilayah Kejati Papua, para kasih, Kasubag, jaksa fungsional, serta seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Papua,
para orang tua kita, Wara Kawori, serta seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia yang turut hadir saat ini. Yang saya hormati juga tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri bukan terletak pada waktu pelaksanaan tersebut. Namun peringatan Hari Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi umat manusia, khususnya umat Kristen yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, untuk meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan telah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Tema Natal, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Injil Yohanes 15:14 ini menunjukkan Yesus sebagai sahabat yang menyerukan pesan cinta kasih dan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita yang hidup di zaman ini untuk terus mempertahankan nilai-nilai perdamaian, kerukunan, dan pengertian sebagai bangsa. Demikian Bapak Ibu tamu undangan sekalian, dalam rangka perayaan Natal Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura, namun kami panitia ingin berbagi kasih dan sukacita bersama saudara-saudari, adik-adik kami dari Panti Asuhan Air Mata Mama dan Panti Asuhan Palemo, sehingga perayaan Natal kami mengambil lokasi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada hari ini, Kamis 16 Desember 2020. Sebagai Ketua Panitia Natal Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura tahun 2019, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua serta asisten tindak pidana khusus Kejaksaan. Saya ada adegium atau ada kata-kata di Kejaksaan Tinggi Papua. Siapa yang jadi ketua Natal, dia akan menjadi kepala Kejaksaan Negeri. Ada amin. Jadi siapa yang besok yang dipilih untuk jadi ketua Natal, ketua panitia Natal, jangan pernah tolak, karena itu ada rencana Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam. Amin. Dulu Pak Romo John II, saya dulu waktu bertugas di Jawa Timur, kalau saya menyampaikan salam kepada anak buah saya waktu saya sebagai aswas turun ke daerah-daerah, kalau salam itu tidak dijawab dengan semangat, saya suruh ulangi. Saya ulangi sampai suaranya kencang, sampai kencang. Karena apa? Yang namanya salam sejahtera atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semua memiliki makna. Makna yang paling penting di dalam adalah nilai religius tadi, memiliki nilai religius, sehingga patut kita semua, mudah-mudahan ada berkat untuk semua kita di sini. Romo Jum'Bonai yang saya muliakan, saya banggakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang saya banggakan, mungkin ada Pak Ketua Pengadilan atau yang mewakili yang saya hormati, dari Polres, dari Polda juga, Kepala SPN yang saya, Ibu Ketua IAD yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua IAD yang saya hormati, ibu-ibu, indah suaranya luar biasa, lagunya sangat menyentuh hati kita. Dengan lagu Gloria, kedua ada pengurus BPIP Pak Julius juga hadir di sini. BPIP Provinsi Papua
karena situasi di daerah, di wilayah Republik Indonesia yang tadi Bapak Pastor katakan, Ketua Panitia juga sudah singgung, maka dibentuklah lembaga ini karena dilihat ada sesuatu yang kurang bagi bangsa kita. Kita diajar untuk belajar moral Pancasila. Sekarang ini pendidikan itu sudah tidak ada. Pada arti dalam membangun karakter anak-anak sejak kecil untuk saling mencintai, saling menghargai. Oleh sebab itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Hari ini untuk merayakan Natal keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura secara bersama-sama. Tema tadi, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Pemilihan legislatif, pilpres, bahkan sampai banyak terjadi hal-hal yang menimbulkan perpecahan bangsa, suku, dan ras. Karena untuk apa? Kepentingan pribadi orang. Itu akhirnya banyak yang terperangkap, tergoda, ikut arus, terjadilah masalah-masalah di mana-mana. Kembali ke Papua yang tadi dikatakan Pak John, ras terjadi. Primus inter pares sama dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Karena kami dinilai oleh masyarakat bagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh para jaksa selama ini. Jaksa harus bisa membawa perubahan. Jaksa harus bisa mendidik. Jaksa harus bisa merangkul tersangka atau seorang terdakwa, tidak beda jauh dengan orang yang sakit fisik, meminta pertolongan, meminta bantuan. Kalau dokter minta pertolongan, minta resep obatnya untuk bisa sembuh. Kalau jaksa, resepnya apa? Resep. Bapak Ibu yang saya hormati, kejaksaan sekarang mulai berubah ke depan. Kita sudah canangkan WBK, wilayah bebas korupsi. WBBM, wilayah bebas bersih melayani. Tahun 2020 harus betul-betul diimplementasikan dalam tugas-tugas kita di bidang penegakan hukum. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Terima kasih.